Ya. Kemudian ordo tanah apa saja yang termasuk tanah mineral masam? Tadi kita sudah break sebentar, saudara-saudara. Maka kemudian kita lanjutkan materi kuliah kita. Ini masih bicara latar belakang kebutuhan pengelolaan berkelanjutan. Kenapa pengelolaan berkelanjutan menjadi penting? Pertama, lahan mineral masam memiliki sebaran yang sangat luas di Indonesia. Ya, tadi saya sudah jelaskan karena terkait dengan kondisi iklim kita yang humid tropik ya. Kemudian yang kedua, lahan mineral masam memiliki masalah bila digunakan untuk produksi biomasa. Tadi sudah dijelaskan pada slide sebelum ini, baik dari sisi fisik tanah, kimia tanah maupun dari segi biologi tanah. Yang ketiga, lahan mineral masam telah banyak digunakan sebagai lahan perkebunan. Ya. Jadi sudah tersebar luas, perkebunan kita itu banyak dikembangkan di lahan mineral masam. Yang keempat, untuk keberlanjutan dalam pemanfaatan tanah mineral masam tersebut diperlukan pengelolaan yang baik. Nah, pengelolaan yang seperti apa untuk mencapai keberlanjutan itu, itulah yang kita akan coba diskusikan. Sebelum kita membahas bagaimana mengelola lahan mineral untuk produksi kelapa sawit, kita coba ingin sampaikan dulu konsep pengelolaan lahan berkelanjutan. Jadi pada dasarnya pengelolaan lahan berkelanjutan itu adalah bagaimana upaya kita memanfaatkan lahan yang dari sisi ekonomi menguntungkan, dari sisi lingkungan dampak terhadap lingkungannya minimal, dan kemudian dapat diterima dan kemudian berkeadilan bagi masyarakat. Jadi dari sisi sosial berkeadilan dan dapat diterima. Itu konsep. Jadi ada 3 aspek esensial dalam pengelolaan lahan berkelanjutan, yaitu dari aspek ekonomi, dari aspek lingkungan, dan dari aspek sosial. Setidaknya itu. Oke, nah ini konsepnya. Dari sisi ekonomi, maka lahan harus dikelola dengan produktivitas optimum sehingga untung secara ekonomi. Jadi bisa saja kita mengelola lahan produktivitasnya maksimum, tetapi dampak buruk terhadap lingkungannya besar. Akibatnya tidak perlu maksimum, mencapai batas optimum yang dibatasi oleh lingkungannya yang minimum. Nah, yang kedua, lahan harus dikelola dengan dampak lingkungan yang minimum. Jadi supaya bisa berkelanjutan, maka dampak terhadap lingkungan harus dibuat minimum. Nah, yang ketiga dari sisi sosial, lahan yang kita kembangkan itu dapat diterima dan berkeadilan secara sosial sehingga meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. Oke. Selanjutnya, ini barangkali yang bagian penting dari kuliah kita. Ya. Pertama, pengelolaan. Dalam mengelola lahan berkelanjutan diawali dengan studi kelayakan dan persiapan lahan. Jadi, studi kelayakan di dalamnya juga termasuk studi kesesuaian lahan. Kita melakukan evaluasi kesesuaian lahan. Kemudian studi kelayakan ekonominya, itu harus kita lakukan studi. Ya. Setelah melakukan studi, menyusun perencanaan untuk kemudian kita lakukan pengelolaan lahan tersebut. Nah, pada saat studi kelayakan dan kita juga harus mempersiapkan lahan. Kita lakukan persiapan lahan. Kemudian langkah berikutnya kita harus menggunakan paritas unggul. Nah, jadi supaya produktivitasnya tinggi secara ekonomi menguntungkan, maka kita harus menggunakan produktivitas paritas unggul. Kemudian yang berikutnya tidak kalah pentingnya karena lahan-lahan mineral masam kita seringkali memiliki topografi dari datar hingga bergelombang dan berbukit. Sudah barang tentu yang berbukit sebaiknya tidak digunakan, dan itu digunakan untuk kawasan lindung atau fungsi lindung. Dan
tetap walaupun di beberapa tempat ternyata lahan-lahan berbukit juga banyak digunakan. Nah, lahan-lahan yang memiliki kemiringan yang besar atau curam sudah barang tentu itu tingkat aliran permukaan dan erosinya besar sehingga dapat menyebabkan degradasi tanah karena erosi. Oleh karena itu perlu penerapan tindakan konservasi tanah dan air. Nah, selanjutnya kita perlu, karena tadi sudah disampaikan bahwa lahan-lahan mineral masam kita bermasalah baik dari segi fisik, kimia, biologi, dari segi kimia misalnya, termasuk juga fisik, maka kita perlu mengaplikasikan amelioran dan pupuk. Jadi ada 4 hal utama yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam rangka melakukan pengelolaan lahan mineral masam berkelanjutan. Nah, tadi langkah awal kita melakukan evaluasi kesesuaian lahan. Jadi kita melakukan survei, diawali dengan mengumpulkan data curah hujan dan suhu. Kemudian kita mengumpulkan data lahan termasuk tanah, bagaimana kemiringan lerengnya, bagaimana karakteristik tanahnya. Kemudian kita juga mengumpulkan data termasuk peta topografi, bagaimana reliefnya, bagaimana elevasinya. Nah, data-data ini diperlukan untuk melakukan karakterisasi lahan. Bagaimana karakteristik lahan kita? Ya. Nah, setelah kita tahu karakteristik lahan kita, maka kemudian kita mencoba membandingkannya dengan persyaratan pengguna tanaman untuk penggunaan lahan. Jadi kita bandingkan atau dikenal dengan pencocokan sehingga kita mendapatkan apakah lahan yang akan kita kembangkan itu sangat sesuai, kurang sesuai, atau sesuai marginal, atau tidak sesuai. Nah, kenapa? Kalau lahannya tidak sesuai, artinya bisa saja ditanami tanaman kelapa sawit atau tanaman lain, tetapi memerlukan input, memerlukan biaya yang besar, sehingga secara ekonomi tidak menguntungkan. Dan padahal lahan-lahan yang tidak sesuai itu bisa saja dampak lingkungannya akan besar seandainya digunakan. Contohnya misalnya lahan yang kemiringannya besar tadi, ya, lebih dari 30% misalnya. Jika digunakan maka erosinya akan besar dan tentu saja akan berdampak terhadap degradasi tanah sehingga kesuburannya kemudian cepat menurun, produktivitasnya menurun, akhirnya secara ekonomi juga menjadi tidak menguntungkan. Jadi sisi lingkungan tidak menguntungkan, dari ekonomi juga tidak menguntungkan. Nah, dari evaluasi kesesuaian lahan maka kita dapatkan lahan sesuai sampai tidak sesuai. Sudah barang tentu kita cari lahan-lahan yang sesuai. Ya. Nah, ini proses dari mulai kita ke lapangan survei, kemudian kita dapatkan data, kita kemudian mengambil sampel tanah, proses pengambilan sampel tanah di lapangan, kemudian kita menganalisis sampel di laboratorium, sampai akhirnya kita mendapatkan data hasil analisis tanah, kemudian data lahan kita dapatkan, pada akhirnya kita dapat menyusun data karakteristik lahan, dan kemudian kita bandingkan dengan syarat tumbuh tanaman, dalam hal ini kelapa sawit, maka kemudian kita dapatkan kelas kesesuaian lahan. Ya, kita usahakan lahan-lahan yang sesuai yang kita kembangkan. Lahan tidak sesuai sudah barang tentu tidak berkelanjutan ketika kita kemudian gunakan untuk kelapa sawit. Nah, kesesuaian lahan mineral masam untuk kelapa sawit di Rio ini dari beberapa hasil penelitian itu S3FN, S3SE, S3FNSE. S3FN artinya sesuai marginal. Sesuai marginal. Wah, ini sebetulnya hampir mendekati tidak sesuai. FN dalam hal ini ada faktor pembatas terkait dengan kesuburan, yakni kemasaman tinggi dan hara rendah seperti fosfor dan kalium. Kemudian ada yang S3SE, ini sesuai marginal dengan faktor pembatas kemiringan lahan atau slope dan erosi. Sedangkan yang berikutnya ada S3FNSE.
Sesuai marginal dengan faktor pembatas kesuburan, dalam hal ini kemasaman tinggi, hara rendah, contohnya P dan K, kemiringan lahan curam dan erosi tinggi. Ini kondisi lahan-lahan yang sering kita jumpai di lahan mineral pasang di Provinsi Riau. Nah, sekarang bagaimana persiapan lahan? Persiapan lahan sudah barang tentu harus dilakukan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Ini sudah ada aturannya, sudah ada regulasinya bahwa lahan yang kita kembangkan harus dibuka dengan tanpa bakar. Kemudian pada lahan-lahan yang memiliki lereng kemiringan yang tinggi atau yang besar, maka kita perlu membuat terasering, ya, pembuatan bidang tanam dengan menggunakan terasering seperti ini. Ya. Ini lahan-lahan cukup curam sebetulnya, tapi ternyata di Provinsi Riau banyak digunakan untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Nah, paritas unggul. Jadi kita perlu mengembangkan paritas unggul. Kenapa? Paritas ini sangat penting. Hebat kayak apapun kita mempersiapkan lahan kita, kesuburan tanah kita, kalau varietas yang kita gunakan tidak unggul, maka produktivitasnya akan dibatasi oleh faktor genetik daripada bibit yang kita gunakan. Nah, beberapa sumber bibit unggul ini ada dari PPKS, ya. Kemudian pohon induknya macam-macam, ini ada Duradampi, Duradeli, ini sebagai pohon induk. Pohon bapaknya ini ada Visipera SP 540, kemudian ada Visipera SP540T, MA, dan seterusnya. Ini banyak sekali, ya. Ini yang baru dari PPKS, belum dari sumber penghasil bibit yang lain. Maka kemudian ada varietasnya DP Sungai Pancur 1, DP Apros, DP Lame, DP Yang Mabi, Langkat, Simalungun, DP PPKS 540, DP PPKS 718. Ini salah satu contoh sumber bahan tanaman yang berasal dari PPKS. Sudah barang tentu Asian Agri dan lain-lain juga banyak menghasilkan bibit unggul. Nah, ini ternyata, ya, jadi ada bahan tanaman dari Lonsum, ada Damima Sejahtera, Tunggal Yunus Estate, Bina Sawit Makmur. Jadi di Provinsi Riau, di kita nih, bukan hanya Provinsi Riau, termasuk di Sumatera Utara, ya, di Indonesia banyak penghasil bibit unggul. Nah, ini harus kita kenali dengan baik bibit unggul ini agar kita tidak tertipu oleh penjual bibit. Ya, jadi sekali lagi nanti kita harus coba kenali dengan baik karakteristik dari masing-masing bibit unggul ini. Nah, ini ada lagi Sokpindo, pohon induknya dari Dura P. Gading, Dura Sukopindo P. Gading. Kemudian ada dari Tania Selatan, kemudian ada Salim Ifomas juga menghasilkan bibit unggul. Nah, varietasnya ada DPLM, DPYA, DPTS1, TS2, TS3, DP Sain 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini nama varietas sesuai dengan perusahaan yang mengusahakannya. Sekali lagi, tolong kita kenali dengan baik mengenai varietas unggul ini. Baik, berikutnya kita harus menerapkan tindakan konservasi tanah dalam rangka mengelola lahan mineral masam berkelanjutan, khususnya yang memiliki kemiringan yang besar, maka kita perlu menerapkan tindakan konservasi tanah dan air. Jadi tindakan konservasi tanah dan air bukan hanya pada lahan-lahan kemiringan besar, yang kemiringan tidak besar juga perlu tindakan konservasi. Nah, ini bisa dilakukan yang pertama dengan penanaman tanaman penutup tanah. Kemudian yang kedua pembuatan teras, pembuatan rak, aplikasi mulsa organik. Jadi sebetulnya tindakan konservasi tanah itu dibagi atas 3 yang utama: cara fisik, cara kimia atau metode kimia, dan cara atau metode biologi. Ini, ya, jadi ada 4 yang sering dilakukan
di perkebunan kelapa sawit. Sekali lagi, penanaman tanaman penutup tanah seringkali menggunakan LCC, legume cover crop, pembuatan teras, pembuatan rorak, aplikasi musawarah. Nah, sekarang manfaat tanaman penutup tanah. Jadi kita coba bahas yang pertama, penanaman tanaman penutup tanah. Apa manfaatnya? Yang pertama, perbaikan sifat tanah, dalam hal ini kesuburan tanah. Kemudian yang berikutnya, penekanan terhadap gulma. Kemudian berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, ya, kemudian penurunan aliran permukaan dan erosi. Jadi sangat penting dalam rangka menjaga kesuburan, juga menjaga dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi penting kita menerapkan atau mengembangkan tanaman penutup tanah. Ya, tanaman penutup tanah yang umum dilakukan adalah LCC yang sering diterapkan. Nah, saya coba tampilkan tabel 1, beberapa sifat fisik tanah pada 3 pilihan lahan tanpa dan dengan penanaman LCC Mucuna bracteata. Ini hasil riset saya nih dan mahasiswa saya tahun 2016. Ya, nampak betul bahwa pada lahan yang TMB tanpa Mucuna, kadar airnya pada kedalaman 0,10 25,5, sedangkan yang dengan Mucuna bracteata 33,43. Jadi pemberian penanaman Mucuna bracteata menghasilkan kadar air pada kedalaman tanah pada permukaan 0 sampai 10 yang lebih tinggi dibanding dengan yang tanpa Mucuna. Demikian juga pada kemiringan lahan yang lain. Ya. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap bobot isi? Ternyata penanaman LCC Mucuna bracteata dapat menurunkan bobot isi. Penurunan bobot isi sudah barang tentu berpengaruh terhadap porositas. Perbaikan pori itu akan berpengaruh terhadap aerasi, terhadap infiltrasi, dan lain-lain. Sehingga menjadi sangat penting. Nah, ternyata penanaman LCC Mucuna bracteata dapat menurunkan bobot isi tanah. Baik pada kemiringan 0,3, 3,8, atau 8,15. Nah, kemudian saudara bisa lihat bagaimana pengaruh penanaman LCC Mucuna bracteata terhadap total ruang pori. Dari keseluruhan yang dicoba 3 kemiringan lahan, semuanya menunjukkan bahwa penanaman Mucuna bracteata meningkatkan total ruang pori. Sekali lagi, perbaikan total ruang pori berpengaruh terhadap perbaikan sifat fisik yang lain, aerasi, infiltrasi, drainase, permeabilitas, dan lain-lain. Jadi ini menjadi sangat nampak sekali pengaruh daripada Mucuna bracteata. Bagaimana terhadap permeabilitas? Ternyata penanaman Mucuna bracteata meningkatkan permeabilitas tanah. Ya, baik pada kemiringan 0,3, 3,8 maupun pada 8,15. Ya, jadi clear, jelas sekali bahwa penanaman tanaman penutup tanah Mucuna bracteata memperbaiki sifat fisik tanah. Oke, berikutnya bagaimana pertanyaannya pengaruh penutup tanah, tanaman penutup tanah terhadap sifat kimia. Ini hasil percobaan saya dengan mahasiswa tahun 2017. Ternyata bahwa penanaman tanaman penutup tanah Mucuna bracteata adalah terhadap pH tanah meningkatkan. Jadi penanaman Mucuna meningkatkan pH tanah, khususnya pada kemiringan 0,3, 3,8. Kemudian bagaimana terhadap C organik? Pada seluruh kemiringan lahan yang dicoba, penanaman Mucuna bracteata meningkatkan kadar C organik tanah, artinya meningkatkan bahan organik tanah. Bagaimana terhadap N total? Penanaman Mucuna bracteata meningkatkan kadar nitrogen di dalam tanah. Hal ini sangat mudah dimaklumi karena LCC Mucuna bracteata sebagai tanaman legume menghasilkan bintil mampu memfiksasi nitrogen, sehingga ada penambahan nitrogen akibat dari penanaman Mucuna bracteata. Bagaimana terhadap P total? Dari hasil penelitian ini nampak bahwa penanaman Mucuna bracteata meningkatkan kadar P total, baik pada kemiringan 0,3, 3,8 maupun 8,15%. Kemudian terhadap K total demikian.
juga. Jadi artinya penanaman Mucuna bracteata meningkatkan kadar K total, baik pada kemiringan 03, 38 maupun 18. Nah, selanjutnya terhadap kejenuhan basah. Pada tabel ini nampak jelas pada 3 kemiringan bahwa penanaman Mucuna bracteata meningkatkan kejenuhan basah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanaman LCC Mucuna bracteata, penanaman tanaman penutup tanah Mucuna bracteata mampu memperbaiki sifat kimia tanah mineral asal kita. Baik, selanjutnya tentu saja kita akan bertanya, apakah tanaman penutup tanah mampu memperbaiki sifat biologi? Ini jawabannya ada di tabel 3. Ya, ternyata penanaman Mucuna bracteata mampu meningkatkan kepadatan populasi makrofauna tanah. Ya, pada seluruh kemiringan lahan yang dicoba. 03, 38, 85. Demikian juga terhadap mesofauna tanah. Sangat signifikan. Yang tidak diberi Mucuna hanya 37, sedangkan yang diberi Mucuna 355, meningkat hampir 10 kali lipat. Luar biasa. Jadi begitu pentingnya tanaman penutup tanah, khususnya LCC Mucuna bracteata, terhadap keanekaragaman hayati tanah. Bagaimana dengan indeks keragaman? Nampak indeks keragaman makrofauna tanah, mesofauna tanah meningkat, ya, dengan penerapan atau dengan penanaman tanaman penutup tanah LCC Mucuna bracteata. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penanaman tanaman penutup tanah Mucuna bracteata mampu memperbaiki sifat biologi tanah. Jadi sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi tanahnya diperbaiki dengan penanaman tanaman penutup tanah Mucuna bracteata. Baik, berikutnya terhadap penekanan gulma. Ini hasil penelitian Samedani dan kawan-kawan 2015 menunjukkan bahwa penanaman tanaman penutup tanah mampu menekan gulma. Silakan saudara baca dengan seksama tabel ini, tabel 4 itu. Di sini nampak betul terjadi penurunan gulma akibat daripada penanaman tanaman penutup tanah. Penekanan biomasa gulmanya 98, 99, luar biasa. Ya. Jadi peranan terhadap penekanan penutup tanah sangat luar biasa. Beberapa perusahaan sudah menerapkan ini karena terasa betul manfaatnya, keuntungannya, terutama dalam rangka menekan gulma akibat daripada penanaman tanaman penutup tanah. Oke, berikutnya terhadap peningkatan produktivitas. Mestinya kita bertanya, apakah penanaman tanaman penutup tanah, dalam hal ini LCC Mucuna bracteata, meningkatkan produktivitas? Ini dikemukakan oleh Samedani dan kawan-kawan 2014. Ternyata berpengaruh terhadap TBS, berat TBS-nya, ya, antara yang diberi Mucuna yang ditanami tanaman penutup tanah dengan yang tidak ternyata berbeda. Jadi ada perbaikan, peningkatan produktivitas akibat dari penanaman tanaman penutup tanah. Oke, bagaimana pengaruhnya terhadap aliran permukaan? Ini diteliti oleh saya dan mahasiswa saya ini, ya. Nampak betul bahwa pada 3 kemiringan lahan yang dicoba, penanaman tanaman Mucuna bracteata mampu menurunkan aliran permukaan. Ini tampak yang berwarna biru itu tanpa Mucuna, sedangkan yang berwarna coklat atau oranye ini yang dengan Mucuna. Nampak betul penurunannya yang sangat signifikan terhadap aliran permukaan. Ya, jadi tidak diragukan lagi pada 3 kemiringan lahan yang dicoba 08, 18, 19, 25, penanaman tanaman penutup tanah
dalam hal ini menggunakan berakyata, mampu menurunkan aliran permukaan. Berikutnya, bagaimana pengaruhnya terhadap erosi? Pada gambar ini atau grafik batang ini nampak sekali pada 3 pengukuran Februari, Maret, April, pada 3 kemiringan lahan nampak bahwa penanaman menggunakan berakyata atau penanaman tanaman penutup tanah LCC menggunakan berakyata mampu menurunkan erosi. Baik, berikutnya terasering. Bagaimana manfaat teras? Menyediakan bidang tanam, meningkatkan infiltrasi, menurunkan runoff, menurunkan erosi. Jadi ini manfaatnya. Jadi pembuatan teras dan kemudian bidang tadi. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Saya kira kalau terlalu lama nanti saudara ada yang ingin ditanyakan tapi tidak diberi kesempatan, maka